buat oke, udah siap di tangan masing-masing ya. Sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol lebih banyaknya, mungkin aku mau minta Ko Ernest dulu untuk sapa-sapa semua media singkat aja untuk memulai. Ko Ernest boleh? Oh iya Pak Produser, sorry Pak Produser ya. Produser. Terima kasih banyak teman-teman udah hadir. Ini film yang dibuat dengan sangat panjang prosesnya ya, dari mulai pertama kali yang dipunya ide buat film ini sampai sekarang butuh proses development 5 tahun lebih gitu ya. Jadi apa yang teman-teman lihat tadi adalah sebuah passion project dari kita bersama yang semoga bisa diterima dengan baik oleh penonton. Terima kasih banyak sekali lagi buat antusiasmenya, ketawanya yang membuat kita deg-degan kita sedikit lebih tenang hari ini. Terima kasih ya semuanya. Thank you. Terima kasih Ko Ernest. Oke, teman-teman kita akan langsung mulai ngobrol dan nanti juga akan ada sesi tanya jawab dengan teman-teman media. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan disimpan aja ya. Nanti pada saat momennya boleh ditanyakan, langsung diberikan pertanyaannya ya. Kita akan langsung ngobrol. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk memulai ini semua dengan cast dan juga makers dari Jatuh Cinta Seperti di Film-Film. Alright, saya akan memulai langsung bertanya dengan Pak Yonatan ya. Boleh ya Pak? Halo. Oke, selaku produser eksekutif Pak Yonatan di sini hadir, dan ini kan kalau kita lihat sama-sama adalah film yang nggak biasa dari treatmentnya gitu ya Pak. Dan untuk banyak film yang memang sekarang nih beredar gitu, macem-macem. Yang membuat Pak Yonatan sebenarnya yakin gitu berkolaborasi dengan Imaginary dan Cerita Film untuk bikin film yang unik ini tuh apa sih Pak? Ya oke, selamat sore teman-teman semua. Kalau dari kami percaya bahwa quality konten itu pasti dicari oleh masyarakat gitu ya. Dan kalau melihat dari tim yang mengerjakan, tim dari Imaginary, tim yang Kak Ernest, Dipa dan Cerita, Kak Yandi dan lain-lain, dan seluruh cast dan krunya, saya yakin bahwa ini justru sesuatu yang akan unik. Apalagi waktu ditawarin, di sharing tentang ini, unik nih filmnya Hutan Putih. Nah justru itu menurut saya kita harus support, karena ini memberi warna dan memberi opsi bahwa film di Indonesia nggak cuma begitu-gitu aja, tapi bisa memberi opsi lain yang juga berkualitas yang bisa menghebohkan dunia perfilman Indonesia. Gitu. Oke, justru karena perbedaan dan keunikan itulah justru yang bikin yakin ya. Karena itu yang akhirnya akan menjadi variasi dan pastinya juga kekuatannya di kualitas ya. Oke, kita udah bisa lihat tadi sama-sama ya teman-teman, kualitasnya sih tidak diragukan ya. Oke, terima kasih Pak Yonatan. Aku mau berlanjut ke Pak Iwan, boleh? Boleh. Yes, kalau tadi Pak Yonatan cerita kenapa yakin gitu untuk menjadi produser eksekutif dan juga ya udah jalan nih project gitu. Kalau Pak Iwan sendiri dalam pembuatan film ini gitu ya, dari proses awal sampai akhirnya kita udah bisa lihat hasilnya. Sebenarnya harapannya ketika film ini udah muncul dan nanti dinikmati sama banyak orang itu apa sih gitu? Pengennya penonton tuh dapat apa sih Pak? Ya pertama-tama mungkin selamat dulu nih buat semua teman-teman atas kerja kerasnya. Dan khususnya untuk tahun ini mungkin kita juga boleh memberikan selamat ya kepada teman-teman industri film. Tidak terasa di bulan November jumlah penonton kita udah hampir lebih dari 55 juta, hampir 60 juta. Jadi harapannya udah pasti tahun ini kita lebih baik dari tahun 2019. Lebih dari 15 box office yang kita capai di tahun 2019. Dan harapannya khusus untuk film ini, kenapa kita juga sangat semangat untuk support teman-teman media sendiri juga mungkin tahu genre film di Indonesia ini didominasi oleh itu lagi. Kita butuh terobosan baru supaya penontonnya atau paying customer itu tidak jenuh, ya kan? Makanya butuh mengambil resiko lebih, butuh untuk berbuat sesuatu yang di luar normal, yang penuh dengan challenge, penuh dengan tantangan, dan belum tentu dipercaya oleh industri itu sendiri. Nah inilah yang kita lihat ada di Yandi, di Ernest, dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Semoga ini juga disupport oleh teman-teman media untuk mengamplifikasi dan bisa diterima oleh masyarakat, sehingga nantinya kualitas daripada industri film kita semakin bertumbuh, yang pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penonton secara keseluruhan. Itu sih harapan besarnya kurang lebih. Siap, kalau gitu terima kasih Pak Iwan. Senang ya jawabannya tuh singkat, padat, lugas, dan ada angkanya. Jadinya terukur gitu ya. Karena kalau misalnya nanya sama teman-teman cast, harapannya apa sih? Ya aku pengen banget film ini bisa dirasakan gitu kan. Kalau tanya Pak Iwan, ya dari tahun segini angkanya berubah. suka banget ya. Terima kasih Pak Iwan. Mudah-mudahan itu semua yang menjadi target dan keinginan mudah-mudahan bisa kita capai, bahkan bisa lebih dari itu ya. Oke, kita aminkan bersama teman-teman. Beralih ke produser eksekutif yang berikutnya.
ini baru bergabung nih akhirnya di press conference kali ini. Ada Benedion Raja Gugup ya kan, hadir dia. Bene, wow, ngeri-ngeri sedap sebagai sutradara. Waktu itu inget banget karena kita press conference juga bareng-bareng. Jadi Bene nyeritain prosesnya segala macem gitu kan ya, betapa cerita itu dekat sama kehidupan Bene gitu kan. Dan pas press conference kemarin pada saat kita munculin trailer, Yandi juga kurang lebih nyeritain hal yang kurang lebih sama. Apakah karena kesamaan nasib itulah atau kesamaan perasaan itulah yang bikin akhirnya mau join apa gimana nih Bene? Oke, yang pertama kali aku lakukan adalah ditawarin ke awareness band, coba deh baca skenario ini. Suruh baca dulu. Iya, terus pas aku baca tuh dengan mudah aku tahu bahwa ya ini bikinnya mah personal banget sih gitu. Gitu jadi sebagai orang yang juga berkecimpung di dunia film, jadi sangat mencintai skenarionya sih gitu. Jadi kayak ya ampun kok ini skenario bagus banget ya. Dia makan apa ya kepikiran bikin begini. Mau dong makan itu juga gitu. Jadi itu sih. Jadi benar-benar saat baca skenarionya jadi ya ampun ini bahkan untuk komentar misalnya kurang apa gitu nggak ada isi kepala lagi kesempatan untuk itu. Udah isinya udah kagum-kagum aja tuh sama skenarionya gitu sih. Jadi ketika kok aku bisa ikutan gak ini kok gitu, terlibat apa kayak gitu kok gitu, jadi pengen gitu ikut-ikutan di sini gitu sih ceritanya. Tunggu. Jadi yang pengen ikutan Bene. Betul. Tapi sebenarnya Ernest sudah ngasih skrip cuma suruh baca doang. Iya. Pasif agresif nih. Betul. Berarti yang dilakukan Ko Ernest sebenarnya apa yang dilakukan sama Bagus ya? Cuma baca aja. Mau deh gitu ujungnya. Oh gitu prosesnya. Ya, tapi luar biasa sih karena kan Bene sampai segitu percayanya sama skrip sampai mau ikut di project ini sebagai salah satu investor. Wih. Bayangin Cip, padahal duit dia nggak banyak-banyak amat gitu. Kalau mereka berdua ini kan ya udah lah ya. Gitu. Karena ini kan duitnya nggak banyak-banyak amat loh. Tapi dia mau invest di sini loh, bayangin nggak? Terharu nggak gue itu? Terharu banget sih. Risk taker ya. Betul. Kan sebagai orang Batak kan minat berjudinya tinggi. Gak salah sih, yang jujur sih ya. Iya. Ya, kejujuran itu romantis kan soalnya kan. Oke, terima kasih Bene. Tapi satu lagi nih Ben. Jadi akhirnya setelah proyeknya jalan bareng, Bene ikutan juga dan ngelihat hasilnya tadi gimana? Nah, waktu baca skenario itu kan udah kayak jatuh cinta gitu kan. Nah, begitu udah nonton filmnya, aduh bingung lah udah mengungkapkannya itu tuh kayak apa ya ini bener-bener aku pensiun kali ya bikin film gitu. Kayaknya nonton film Yandi aja deh kerja aku selanjutnya gitu. Gak usah bikin film lagi. Oke, jadi puas banget ya Ben. Puas banget. Alright, terima kasih Benedion. Yes. Kita beralih ke Dipa Andika selaku produser.